Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, guru PAI SDN Kedaung Kali Angke 11 Pagi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, nomor induk mahasiswa 42500131126. Dalam video ini saya akan menampilkan materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dalam mewujudkan pembelajaran PAI yang bermakna dan menyenangkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Oke. Udah pada istirahat tadi ya? Udah pada makan? Ya. Sebelum kita belajar dan sebelum kita memulai materi yang sudah ada, kita cek dulu kerapihannya nih ya. Yang bajunya masih dikeluarin, yang ada sampah di kolong-kolongnya, tolong nanti dipungut-pungutin ya. Oke, udah bersih semuanya? Mantep. Bersih semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita belajar, mari Bapak mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Bisa semua kan? Oke, tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Mantap. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, mari sama-sama berdoa. Pimpin oleh kawan kita. Yuk, yang memimpin doa, angkat tangan. Ya, langsung. Pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, doa dimulai. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Maliki yaumid. Rabbi zidni
wali walidayya nilah dosaku. Saya nilah atina fid dunya hasanah wa fil amin ya robbal. Nah, yuk sama-sama semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, lagunya Garuda Pancasila. Apa semuanya? Hafal ya. Yo, bareng. 1, 2, 3. Suaranya dikeluarin. Semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, dah. Oke, silakan duduk kembali. Ya, gimana setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Semangat? Ya, harus semangat. Apalagi untuk belajar. Karena kalau belajarnya nggak semangat, kalian nanti sulit untuk menangkap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ya, jadi semangat belajarnya, fokus. Jangan ada yang bercanda. Ya. Pelajaran minggu lalu, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, Bapak ingin ulas pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Surat Al-Ma'un. Boleh kita bacakan semuanya sekarang surat Al-Ma'un. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Aro'aital ladzi fazalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin. Nah, itu dihafalkan kalau bisa untuk pembacaan setiap hari-harinya kita. Ya, pembacaan sholat, pembacaan tadarus Al-Quran, itu dihafalkan. Nanti insya Allah, kalau pembiasaan itu dilakukan, akan hafal dengan sendirinya. Amin ya Robbal. Ya, syukur-syukur hafal di atas 5 juz, biar bisa terbang ke luar negeri. Ya, amin ya Robbal. Ya, nah, selanjutnya, ya, sebelum kita masuk materi, kesepakatan atau Bapak mau tanya dulu, masih ingat nggak dengan surat
Al-Maun ini. Ada apa aja sih di surat Al-Maun itu? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat. Di surat Al-Maun itu ada apa aja isi pokok-pokoknya surat Al-Maun? Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo langsung jawab apa? Menghardik anak yatim. Di pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Maun. Yang pertama ada menghardik anak. Boleh nggak ngatain kira-kira? Nih teman kamu nih ada yang orang tuanya bapaknya udah meninggal. Ah yatim lu. Boleh nggak? Nggak boleh kan itu udah ada. Di surat Al-Maun udah jelas. Ya kan? Firman Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan menghardik anak. Oh kita masih menghardik anak yatim, berarti boleh apa enggak? Enggak boleh, udah jelas ya. Selanjutnya, menghardik anak yatim apa? Tidak memberi makan anak yatim. Tidak memberi makan anak yatim atau orang miskin. Ada orang miskin, tetangga kita, dia mah jangan ditemenin miskin. Tuh, apalagi sampai kayak gitu ya. Jangan, kalau bisa ada tetangga kita yang kekurangan, kita bantu ya. Itu perintah Allah langsung lewat firman-Nya ya, melalui Nabi Muhammad. Ada lagi? Apa? Enggan menolong dengan sesama, enggak mau nolongin orang. Contoh, ada ibu-ibu bawa sayuran, bawa belanjaan, jatuh nih semuanya. Jalan aja, biarin jangan ditolongin ibu-ibu mah. Tuh, jangan tolongin. Sayurannya ambilin. Kasih ibu-ibunya, jangan diambil dibawa pulang. Jangan. Ada lagi? Lalai dalam sholat. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya, lalai dalam sholat. Siapa yang tadi sholat subuh enggak sholat? Angkat tangan. Ayo, yang tadi enggak sholat subuh. Kalau yang perempuan mungkin masih ada kemungkinan ya, karena bisa haid. Yang laki-laki tuh, iya. Dah. Besok-besok sholat ya. Oke. Yo. Sebelum itu, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama adalah jika ingin ke toilet, ke kamar mandi, dipersilahkan, tapi jangan lebih dari 3 menit. Kalau mau buang air, Pak izin, ya boleh. Tapi harus sendiri-sendiri, nggak boleh berdua, ya. Dah, lanjut. Jangan membuat kegaduhan, berisik, nggak semangat, nggak fokus, ngantuk, ya. Jadi itu nanti sulit untuk menyerap ilmu, ya. Dah. Cukup itu 2. Ada tambahan lagi? Nggak ada ya. Sepakat? Deal? Oke, mantap. Ya, lanjut. Pelajaran untuk minggu ini adalah tentang beriman kepada Rasul Allah. Caranya beriman bagaimana sih Pak? Ya mengetahui beriman itu jangan hanya percaya. Iman artinya apa sih? Iman artinya adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Jadi beriman itu jangan cuma tahu, tapi beriman itu diyakini dalam hati, lalu mengetahui apa aja sih sifat-sifat Rasul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib. Ada berapa sih Pak sifat wajib bagi Rasul? Cuma ada 4. Ya, sifat wajibnya ada 4. Sifat mustahilnya juga ada 4. Tapi sifat mustahil akan kita bahas di minggu yang akan datang. Sekarang kita membahas tentang sifat wajib bagi
Rasul. Sebelum itu kita menyaksikan video dulu, oke? Baik, tunggu ya. Nah, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Ya, nih, di sini kita akan bahas nanti sifat-sifat wajibnya ya. Tuh, doa dulu biasa. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku lisan akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Fatonan, artinya cerdas, tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahilnya buat minggu depan ya. Hari ini kita fokusnya belajar tentang sifat wajib. Apa aja sifat wajib tadi? Ada berapa sifat wajib? Ada berapa? Sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik artinya apa sih sidik? Benar atau jujur. Terus amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Terus patona artinya apa? Terus tabligh artinya apa? Menyampaikan. Nah, kalau ada orang yang merasa mempunyai atau memahami atau mengamalkan sifat yang 4 ini, maka dia beriman kepada Rasul. Makanya kita harus yang pertama apa tadi? Sidik tuh. Jujur jadi orang, jadi anak harus jujur. Jangan berdusta. Terus tabligh, menyampaikan. Contoh, kalau punya amanah, nah nanti sampaikan ke orang tuanya, ada undangan, nggak disampaikan, nggak aman, itu berkhianat namanya ya. Terus amanah, terpercaya udah. Terus tabligh, menyampaikan. Tabligh itu jadi kita harus menyampaikan apa yang harus diberikan amanah kepada orang lain. Terus amanah, terpercaya. Contoh, dititipkan nih. Bapak nitip kunci motor ya sama kamu, tahu-tahu hilang. Amanah nggak? Tahu-tahu dibuang. Nah, itu nggak amanah. Terus fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Jadi anak itu harus cerdas. Pak, susah banget Pak pelajarannya. Nggak apa-apa, namanya belajar susah. Tapi sedikit demi sedikit kalian pahami, nanti insya Allah mengerti. Oke, sekarang Bapak ingin membagi. Oh, ini dulu kan per kelompok ya, Alhamdulillah. Kelompok. Nanti Bapak bagi sesuai kelompoknya ya. Nanti ada tugas juga dari Bapak, tugas per kelompok.
Ya, ini tadi kelompok apa nih? Kelompok amanah boleh. Kamu kelompok Fatona, ya. Selanjutnya adalah kelompok Sidik, ya. Selanjutnya kelompok Tablik. Nah, ya. Oke, nanti di sini kalian tempel ya, kalian tempel lalu nanti maju 3 orang perwakilan kelompoknya, maju ke depan lalu menjelaskan apa yang sudah tugasnya Bapak kasih. Tugasnya itu adalah menyampaikan tentang pelajaran sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, faton, beserta artinya, ya. Paham? Silahkan dikerjakan. Ini kelompok apa nih tadi? Amanah. Udah ya? Mantap. Termaju 3 orang. Oke? Ya. Nah, ini kamu kelompok apa tadi? Pak? Fatona. Termaju ya 3 orang ya. Yuk. Kamu kelompok apa? Sidik. Nanti maju ya 3 orang. Oke. Kelompok apa nih? Tablik. Nanti 3 orang maju. Oke? Yuk. Oke, udah selesai anak-anak? Oke, kelompok yang pertama Sidik. Enggak lah, terserah Bapak. Fatona. Ayo, Fatona maju. Kelompok Fatona maju 3 orang perwakilannya mempresentasikan. Ayo. Ayo. Ini ladies semua ya, nggak ada gentleman-nya ya, nggak apa-apa. Ayo duduk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Fatona. Di sini kami akan menjelaskan tentang Fatona. Fatona itu adalah cerdas. Seorang Rasul harus mampu memahami serta berbagai permasalahan umat serta memberikan jalan keluarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, beli tepuk tangan dulu. Mantap. Ya. Nah, barusan tadi kelompok apa? Fatona. Pak. Fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Ya, amin. Ya, amin. Nah, selanjutnya kelompok Fatona udah kelompok amanah sekarang. Perwakilan kelompok amanah 3 orang dipersilahkan. Ayo. Ayo ketua. Nih, pegang. Siapa? Udah nggak apa-apa, Bapak yang pegangin. Ayo, siapa moderatornya? Ayo, pegang. Kamu langsung kasih aja, kamu buka aja. Ya, dah. Assalamualaikum. Terkasih temennya ya. Ayo. Nah, ayo yang lain simak, dengarkan ya guys ya. Oke, ayo. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok amanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat Rasulullah amanah. Amanah adalah artinya dapat dipercaya. Rasul selalu menjaga kepercayaan umat atas dirinya dengan menjaga diri dari segala perbuatan dosa. Ya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok apaan? Amanah ya. Jadi Rasul selalu menjaga kepercayaannya biar nggak rusak. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok amanah. Silahkan duduk, please welcome. Oke, selanjutnya kelompok tablik. Ayo. Ya, kamu yang pegang udah nggak apa-apa, yang baca. Ayo. Nah, yang lain dengarkan. Yuk, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik akan menyampaikan sifat
Tablik. artinya menyampaikan. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat. Ya. Tablik artinya apa tadi? Menyampaikan. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok tablik. Mantap. Ya, jadi seorang rasul harus menyampaikan. Ada nggak kira-kira ayat yang dikorupsi oleh rasul? Nggak ada. Semuanya disampaikan sampai jadilah surat Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Ada yang pernah hatam? Mantap. Ya, dah. Selanjutnya, yang terakhir, inilah dia, kelompok Sidik. Dipersilahkan. Ayo, Sidik. Ayo, Dik. Maju, Dik. Wih, mantap nih. Siapa? Kamu moderator? Ini, yang Dik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bertiga perwakilan dari kelompok Sidik. Kita bertiga akan menjelaskan tentang sifat Rasul Sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Sifat ini memiliki arti jujur dan benar dalam segala perkataan dan perbuatan yang harus diucapkan maupun dilakukan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok Sidik ya. Nah, terima kasih, bagus-bagus semuanya, alhamdulillah ya. Ya, kelompok Sidik ya, Sidik artinya jujur. Jadi Nabi nggak mungkin perkataannya, perbuatannya berbohong ya. Waktu itu pernah Nabi bilang, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Ya, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Lalu nenek-nenek nangis pulang ke rumahnya. Lalu dikatakan lagi, ya Rasul emang bener nggak ada nenek-nenek di surga. Iya, di surga nggak ada nenek-nenek. Tapi kembali ke masa mudanya lagi. Wah, la ilaha illallah tuh Nabi, ya kan? Mantap nggak? Perkataannya nggak pernah bohong. Walaupun kesannya awalnya menyakitkan tuh hati nenek-nenek. Tapi emang bener. Nanti di surga balik lagi ke masa mudanya. Ke masa jayanya mudanya gitu ya. Oke, mantap. Berarti udah paham semuanya ya tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Udah? Iya. Ya, anak-anakku semuanya, berarti kalian sudah memahami dan mengerti tentang sifat wajib bagi Rasul. Ya, kayaknya masih pada lemes ini. Ya, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan yang pembahasan kita tentang sifat wajib bagi Rasul tadi. Ya, oke. Yang pertama adalah apa pengertian beriman kepada Rasul? Apa pengertian beriman kepada Rasul? Ya, pengertian beriman pada Rasul apa, Neng? Percaya kepada Rasul. Iman itu artinya percaya. Tuh, udah itu aja. Ya, percaya kepada Lanjut, ada berapakah jumlah sifat wajib bagi Rasul? Siapa nih? Ayo. Ada 4, mantep. Lanjut. Berapakah? Tadi Bapak udah menerangkan sifat mustahil. Lawanannya dari sifat wajib. Ada berapa sifat mustahil? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Sifat mustahil juga sama 4. Ya, jadi lawanan dari sifat wajib.
Ya, selanjutnya sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Sebutin. Ada 4 kan tadi? Yuk, coba depan. Sidik, amanah, tablik, fa. Yang tahu artinya siapa? Ayo. Jujur. Ya. Mantap. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Udah tahu artinya juga. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Mantap. Alhamdulillah. Ya, Bapak minta jangan dilupakan. Karena ini adalah pondasi awal keimanan kalian. Ya, iman itu artinya percaya. Jangan sampai kalian lupakan. Nanti suatu saat, nauzubillah min zalik. Jangan sampai dilupakan ya. Harus selalu diingat. Oh, iman. Kita harus beriman kepada Rasul. Jangan ada sedikit pun keraguan kepada Rasul. Ya, berbahaya. Ya, dah. Selanjutnya, setelah itu, nanti minggu depan kita akan belajar baru tentang sifat-sifat Sifat mustahil itu berarti sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasulullah. Nah, minggu depan kita akan membahasnya. Oke, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Nih. Ketua kelas. Mainkan. Sebelum kita pulang, biasa. Wal as innal in Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.